Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Hari ini saya akan mencoba membahas perbandingan emiten-emiten call ya batubara ya di 2020 mana yang menjadi calon multi bagger ya menurut saya pribadi ya, karena menurut saya juga ini agak sulit mencari mana yang terbaik di antara semua emiten call. Semuanya bagus, semuanya keren-keren lah kita sebutkan ya, apalagi di saat kondisi harga call rendah seperti ini, rata-rata secara valuasi itu murah ya kalau kita ngomongin. Nah, cuma tinggal kita memilih mana yang menurut kita cocok ya, layak. Ada yang mungkin jalannya bisa cepet tapi resikonya cukup lumayan. Ada yang mungkin stabil dan punya rasio keuangan yang baik, dan mungkin Anda juga pede. Ada mungkin yang call-nya sedikit tapi punya peluang akuisisi dan yang lain-lain. Nah, ini akan saya coba obrolkan di dalam video-video kali ini. Cuman video ini akan saya bagi part menjadi 2 part. Ya, part pertama ini saya akan coba bahas satu persatu bertahap. Nanti di part kedua akan ada kesimpulan. Ya, kesimpulan dari saya pribadi sendiri, saya akan memilih emiten call yang mana. Ya, jadi simak juga terus, jangan sampai nontonnya setengah-setengah. Ya, jangan lupa bantu subscribe. Ya, tapi sebelumnya saya juga akan cantumkan di sini video perbandingan emiten kelapa sawit. Jadi bagi yang belum menonton, silahkan menonton dulu. Akan ada banyak istilah-istilah yang dipakai lagi di video kali ini. Oke, bantu share ya teman-teman ya, dan bantu komen menurut teman-teman kira-kira teman-teman pegang saham call apa. Oke, kita mulai. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan coba membandingkan emiten-emiten call yang mungkin nggak semuanya ya, tapi saya coba bandingkan beberapa yang menurut saya menarik di tahun 2020 ini. Saya coba dari segi mungkin nggak cuma hanya kita bicara tuh segi dari angka saja, dari rasio-rasio atau nggak dari valuasinya, tapi saya mencoba mendalami lebih dalam dari tiap-tiap laporan keuangan, dan kita melihat mana sih yang menurut saya terbaik ya, dari segi kinerjanya, dari segi peluangnya, mungkin ke arah sana ya. Saya ingin memperlihatkan beberapa hal yang mungkin sisi-sisi lain yang supaya teman-teman juga bisa belajar ya. Tapi bukan berarti analisa saya ini benar, 100% benar. Analisa ini bisa jadi salah ya, tolong masukannya juga. Karena salah satunya yang saya perhatikan di emiten call ini agak sulit mencari siapa yang terbaik sebenarnya. Ya, hampir dikatakan semuanya punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Ya, yang saya juga mungkin saya akan ceritakan kelebihan-kelebihannya seperti apa. Ya, teman-teman bisa memilih. Sebenarnya di emiten call tahun ini tuh kita murah-murah ya, karena kan harga batubara kan cenderung murah juga ya. Dan kecenderungan mereka juga punya GCG yang baik, kecuali ya mungkin beberapa saham seperti saham bumi ya kita tidak sarankan. Nah, selama harga call di bawah ya, ini emiten ini call ini tidak akan kemana-mana. Jadi emiten call akan bergerak menurut harga batubara jelasnya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama saya akan coba membandingkan dulu dari segi valuasinya. Nah, di sini kita bicara tentang PBV ya. Di sini saya coba bandingkan ada 6 perusahaan dari Harum, ada Indika ya, ada Adaro ya, PTBA, ITMG dan MBAP. Dan di sini kita lihat secara price to book value itu yang paling murah Indi. Biarpun hari ini Indi terbang ya hari ini. Jadi saya juga mohon maaf karena ini slide-nya saya buatnya beberapa hari sebelumnya. Ini memang saya mengerjakan hal ini juga nggak beres dalam 1 hari ya. Makanya saya juga mohon maaf saya langsung nggak update kan. Tapi kurang lebih masih 0,4-an lah sekarang juga ya. Jadi saat ini kita lihat dari segi price to book value, Indi ini masih yang termurah dari antara yang lain. Yang kedua termurah jelas dari ITMG dan Harum ya. Adro dulu baru ITMG ya. Oke, jadi selama di bawah satunya rata-rata masih murah. Nah, PTBA ini murah atau tidak? Nah, kita lihat nanti apa sih kelebihan PTBA sendiri ya, biarpun secara price to book value kelihatannya mahal. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara pair sendiri di sini kita lihat ada beberapa jenis. Kita lihat lagi juga ternyata Indika ini minus ya. Tahun 2019 ini Indika ini menurut laporan keuangan tahun 2019 ya. Ini Indika ini yang terakhir ya.
Nah, Indika ini minus, bukan yang terakhir, Q1 2020, sorry, ini laporan keuangannya ya. Indika ini minus 3,656. Ya, kita lihat yang paling murah itu MBAP, yang paling kecil yang berarti paling murah ya. Dan keduanya Adro. Ya, Adro. Nah, kalau kita lihat sekilas dari pair seperti itu. Tapi kita serta-merta saya tidak menggunakan pair ini untuk sekarang saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarangnya, ya jelas kan mungkin Indika ini lagi minus, atau enggak misalkan Adro, PTBA ini 6 gitu kan. Tapi Harum ini 59, tapi apakah ini yakin mungkin MBAP atau Adro yang paling murah gitu misalkan ya. Kita lihat lagi beberapa hal berikutnya. Tapi kita bisa ambil kesimpulan beberapa hal. Misalkan dari PBV tadi yang paling murah Indika dan balik lagi ya, Indika dan apa namanya tuh, ITMG dan Harum. Ini kita Adro ya, kita bisa ngeceng-ngeceng dulu kan ya. Nah, secara EV EBIT kita lihat ternyata yang termasuk paling murah itu tetap MBAP, Harum dulu, Harum malahan ya secara EV EBIT, dan MBAP ya. Ternyata Harum secara pair mungkin kelihatannya mahal, tapi sebenarnya secara EV EBIT, nah balik lagi EV EBIT itu apa? EV/EBIT itu saya sudah jelaskan juga ya di waktu itu video perbandingan kelapa sawit. Saya coba jelaskan lagi enterprise value. Enterprise value ini kita membandingkan harga market cap saat video ini saya buat ya, mungkin beberapa hari sebelumnya. Sekarang tanggal 23, berarti tanggal 21 lah, tanggal 21 22 ya, kurang lebih lah gitu kan, nggak beda jauh sih. Nah, itu apa namanya tuh, kita secara market capnya kita bandingkan, hutangnya juga kita bandingkan, dikurangi dengan cash gitu kan. Nah, jadi kita nilai enterprise value itu adalah nilai perusahaan itu yang nilai perusahaan ya, enterprise value dibandingkan dengan EBIT-nya, yaitu dengan earning before interest and tax ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk penjelasan lebih detail, tapi singkatnya EBIT ini kalau semakin kecil berarti semakin murah artinya ya. Nah, ini termasuk 3 kali murah nggak? Sebenarnya ini angka segini itu semua pada murah ya, bukan berarti mahal, tapi yang termurah jelas Harum sama MBAP kalau dilihat secara EBIT ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lihat dari pertumbuhan sales ya, pertumbuhan salesnya seperti gimana. Nah, sebelum itu saya pengen ngajak teman-teman ngelihat tuh harga call ya. Harga call ini kan di tahun 2009, seperti teman-teman yang lihat di sini, 2009 ini kan mulai menanjak naik ke tahun 2010, 2011 dan puncaknya mungkin di 2012 awal begitu mulai turun ya, sampai dengan tahun 2016, 2017 mulai naik lagi, 18 naik lagi, dan 2019 puncak, lalu 2020-nya ini puncaknya 2019 awal dan turun terus ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa lihat berarti kenaikan itu 2011 dan 2018 ini signifikan naiknya ya. Oke. Nah, kita lihat pengaruhnya apa sih ke penjualan. Karena kita judulnya ada pertumbuhan sales. Maka apa sih pengaruhnya harga call ini, efeknya ke masing-masing emiten. Nah, saya bandingkan seperti itu. Kira-kira efeknya apa? Apakah ada penjualan yang menaikkannya cukup bertumbuh atau tidak? Nah, kita lihat dari PTBA. PTBA di tahun 2011 ini pengaruhnya hampir ke 30 sekian persen, hampir ke 40% kurang, 37-38 lah ya. Dan ke 2017 ini, ke 2018 ini, 2017 ini kita pengaruhnya hampir 40% ya, sedangkan di 2018 cuma hanya sekitar ya 15%, 10% malahan ya, kurang malahan pertumbuhan salesnya ya yang saya bawa. Adro di sini kita lihat 2011 bisa sampai 41% ya. Di tahun 2017 ke 18-nya, 2017-nya 30%-an, ini 20% ya, kita lihat ya. Terus ITMG, nah ITMG ini 2011 bisa 40% lebih dikit, lalu di 2017 dan 18-nya 20 sekian persen ya, kurang lebih 20%. Berarti masih lebih bagus PTBA kalau kita lihat pengaruh dari pertumbuhannya ya. Kita tadi bandingkan ya, PTBA masih sampai 40%. Nah, kita lihat Harum. Harum ini bisa sampai 50% pengaruhnya di 2017 ya. Nah, tapi tahun keduanya ya turun ya, sekitar mungkin nggak kurang dari 10%-an lah ya. Oke, nah di 2011-nya juga sama, di 50% lebih. Jadi pengaruh pertumbuhan sales, pertumbuhan komoditas, yaitu call-nya sendiri itu pengaruh ke Harum cukup tinggi ya untuk di awal pergerakan. Oke. Dan Indika ini yang menarik. Indika di sini
ternyata nih pengaruhnya 2017 ini bisa sampai 50%. Saya perhatikan 40% lebih lah, hampir ke 50. Dan di tahun ke 2018 ini bisa sampai ke nyampe nyaris ke 20%. Bahkan di 2011 ini cenderung pengaruhnya kan bisa sampai ini 40%-an ya. Nah ini yang luar biasa saya lihat tuh, pengaruh pertumbuhan call ini akan menggenjot pertumbuhan sales Indica ini lebih tajam ya dibandingkan emiten-emiten yang lain. Makanya menurut saya peluang di Indica ini akan sangat menarik ya, kita patut simak lagi. Oke, MBAP gimana nih? MBAP sendiri sempat di 2015 di 80%, tapi kita tahu naiknya di 2017 kita anggaplah sama, mungkin ini 40%, berarti 40% ini hampir pertumbuhannya sama dengan PTBA. Jadi kesimpulannya secara pertumbuhan sales yang paling pengaruh itu adalah Indica. Lalu yang keduanya diikuti oleh PTBA dan MBAP ya. Dengan MBAP plus Harum dulu ya, Harum baru PTBA. Nah berarti kita masukkan checklist juga gitu kan, menurut kita oh ini pengaruhnya cukup signifikan. Yang paling signifikan jelas Indica. Nah kita lihat dari segi gross profit marginnya. Seringkali saya mengartikan gross profit margin bagi yang teman-teman yang belum memahami gross profit margin. Sebenarnya saya sudah ada videonya juga. Ya silahkan tonton dulu ya di bagaimana cara rahasia mencari saham multi-bagger. Di sana saya sudah jelaskan tentang lebih detail di part 1 ya, part 1 kalau nggak salah tuh. Nanti bisa nonton aja ya, banyak di video saya di fundamental. Silahkan, saya cantumkan linknya juga di atas, silahkan klik dulu nanti. Nah gross profit margin ini intinya tuh adalah mencari bisnis mode, kekuatan bisnisnya. Yaitu penjualan dikurangi modal gitu ya, dapat gross profit margin atau laba kotor lah sebutnya gitu ya. Nah laba kotor di sini siapa sih yang paling tinggi ya? Ini gross PTBA sendiri punya kestabilan yang cukup baik ya. PTBA itu bertahan di tahun 2011 8 sampai dengan 12 ini tuh bisa sampai ke nyaris di 50% ya stabilnya ya. Ada yang 50% kurang dikit, ada yang lebih, ada yang 50%, ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau di tahun 2017 18 19 ini 40%-an, karena ini mengikuti harga batu baranya juga ya. Tadi batu bara di sini kan lebih tinggi daripada di sini. Oke, berarti di saat batu bara yang sama harganya ini PTBA bisa sampai 40%. Nah, Adaro sendiri ternyata lebih kecil daripada PTBA. Dia hanya mampu di 40% dan di sininya cuma 30% lebih. Tapi masih cenderung stabil, ini masih mendekati 30% tapi 27 gitu, 28. Nah, ITMG sendiri sama tadi ya, mungkin dia yang anehnya 2019 ini merosot sekali ya untuk gross profit marginnya. Berarti ada something gitu ya yang kita harus pahami juga, ada apa dengan ITMG. Nah ini 30 sampai dengan 28 ini masih bertahan di sini tapi ada merosot sekali ya, sehingga ini mungkin apakah persaingan, apakah mungkin tidak bisa bertahan dari segi produksinya yang baik atau seperti apa, atau bahkan stripping ratio. Ya, stripping ratio ini saya nggak akan bahas sekarang, saya nanti bisa buatkan nanti video-video lainnya. Itu salah satu mungkin faktor yang membuat gross profit margin ini jadi berkurang ya, laba kotornya jadi berkurang ya, salah satunya. Oke, kita bisa perhatikan berarti TMG ini turun ya. Nah Harum masih bertahan kurang lebih masih hampir sama dengan Adro ya, bisa sampai 30%-an kurang lebih gitu kan ya. Dari Adro kan sekitar segini ya. Harum masih oke lah ya. Indica ini termasuk yang tidak sebaik yang lain. Indica ini cuman paling di 22% kurang, ini bahkan sampai cuman hanya di 15-16% kurang ya, dikit ya. Nah ini ternyata Indica lemah di sini ya dibandingkan dengan emiten-emiten yang lain. Yang paling tinggi itu jelas PTBA. Kita lihat dengan kestabilan dan keuntungan yang bisa bertahan. Nah, apa sih membuat PTBA bisa seperti ini? Nanti saya nggak akan jelaskan sekarang, tapi PTBA punya suatu keunggulan tersendiri dibandingkan emiten-emiten lain. Entah itu mungkin dari dia mungkin lokasi, dari dia mungkin sarana, mungkin pengangkutannya lebih efisien, dan banyak hal yang dia dapatkan oleh PTBA. Apalagi mungkin dengan demo ini sebenarnya diuntungkan satunya itu dari PTBA ya. Itu saya nggak akan jelaskan di video ini, tapi nanti saya mungkin bisa bahas satu persatu ya. Nah dari MBAP sendiri kecenderungannya di 40%. Nah ini baik sekali, berarti hampir setara dengan PTBA. Ini yang menarik ya, jarang sekali ada gross profit margin yang bisa menyaingi PTBA, dan ini MBAP bisa menyaingi. Nah ini luar biasanya, berarti MBAP ini di salah satu yang kita perlu checklist juga ini
ya, karena gross profit marginnya tinggi, artinya moodnya dia cukup baik ya untuk menjual barangnya, kan dia bisa menjual harganya cukup lumayan artinya kan, atau enggak di kinerja stripping ratio-nya bisa jadi lebih rendah. Nah, kita bisa cek lagi nanti ya apakah stripping ratio-nya MBAP yang rendah atau harga jualnya yang baik ya. Nah, kita bandingkan dari perbandingan GPM-nya, ternyata yang paling tertinggi itu adalah PTBA, yang paling terendah itu Indika ya. Ini ternyata Indika GPM-nya tinggi ya, rendah gitu kan. Apakah mungkin di stripping ratio, apakah ininya gitu kan, harga jualnya rendah gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah, yang menarik kedua ini PTBA dan MBAP. Oke, nah kita bandingkan dari laba usaha ya, laba usaha. Laba usahanya tuh laba usaha tuh artinya kan tadi kan kita dapat gross profit margin atau laba kotor lah kita sebutnya ya. Laba kotor ini dikurangi dengan biaya operasional dari mulai kita mungkin sarana promosi, administratifnya, orang-orang yang bekerjanya, ya kurang lebih seperti itulah ya. Untuk melakukan kegiatan usaha ini kita kurangkan, itu dapatkan namanya itu laba usaha. Nah, laba usaha ini saya bisa menilai seberapa efektif atau efisien emiten ini ya. Kita perhatikan satu persatu, kita akan coba bahas, kita lihat dari PTBA. Nah, saya coba membandingkannya nggak cuma hanya dari grafik seperti ini, saya coba bandingkan dengan, saya ambil contohnya seperti ini. PTBA, tadi kita lihat secara gross profit margin, itu kan bisa sampai 40% anggap rata-rata di 2018, yang gampangnya ini aja kita ambil ya. Nah, ini gross profit margin PTBA ini ternyata kalau di laba usahanya bisa 30%, berarti ada selisih 10%. Nah, 10% ini sebagai cost operasional kita sebutnya ya, yang hilang kita bayarkan mungkin jadi ongkos pegawai, manajemen, sampai dengan kita ngomongin mungkin promosi dan lain sebagainya macamnya ya, karena kan disebut juga laba usaha atau laba operasional kan. Nah, kita bandingkan satu persatu. Dari Adro kan bisa sampai 30%, ternyata menyaingi dengan PTBA Adro ini ya. Tadinya mungkin gross profit marginnya kita sebutkan lebih tinggi PTBA, tapi secara kualitas operasional ternyata bisa menyaingi. Nah, ITMG pun sama ya, tadi kan dropnya kan 12 sekian ya, 16 sekian ya. Nah, ini kan bisa menyaingi juga. Harum, nah saya akan coba rangkumkan di bawah nih. Indika juga 16 sampai sekian. Ternyata yang kita ambil dari tabel yang efektif dan efisiensi operasional itu ada dua, ternyata Indika dan ITMG dan Adro. Ya, tiga ini ternyata secara kita ambil range rata-rata secara tiap ini kan saya lihat selisihnya dari tahun-tahun, ada yang terendahnya sampai tertingginya, kita ambil rata-rata deh di 6% ya, 6%, 8% ini Adro, ITMG dan Indika. Nah, jadi artinya di tiga ini mereka biarpun lemah secara gross profit margin, tapi mereka bisa memaintain operasional mereka tuh secara efisien. Ya, artinya apakah mereka mungkin ekspansi ya dengan jumlah orang yang mungkin bisa dibatasi, lebih hemat, tapi mereka bisnisnya bisa ekspansi, bisa jadi. Atau mungkin mereka hemat dari segi manajemennya, atau dari segi iklannya dan segala macamnya, sehingga mereka dalam beroperasional mereka bekerja tuh lebih efektif, lebih efisien lah kita sebutkan dibandingkan dengan yang lain. Yang lain ini bisa makan MBAP Harum 15% nih. Ya, PTBA 12%. Jadi artinya tuh kita lihat ternyata manajemen yang di atas ini lebih efektif. Ya, artinya kalau peluang pertumbuhan salesnya tinggi, ditambah dengan biarpun gross profit marginnya tidak terlalu tinggi, tapi manajemennya bisa efektif, otomatis ya, saya pikir bisa menguntungkan juga gitu kan. Kita berpikirnya ke sana. Karena kenapa kita susah gross profit margin ini kita cari misalkan, oh iya yang paling tinggi sih misalkan PTBA. Ya, biarpun kita ngomongin dia punya keunggulan-keunggulan sendiri karena kan menjadi perusahaan BUMN ya. BUMN ini kan punya keunggulan, misalkan DMO salah satunya itu kan ada dia batu bara kalori rendah tuh bisa dijual ke emiten-emiten yang dia bisa dapat untungnya lebih tinggi gitu kan. Atau enggak misalkan efisien dari segi pengangkutannya gitu kan karena pakai kereta misalkan PTBA. Nah, tapi kita perlu melihat sisi-sisi lain, ternyata secara operasional ini Harum PTBA ini bisa lebih tinggi daripada Indika, ITMG dan Adro. Ya. Nah, jadi artinya pertumbuhan sales yang mereka sudah menyadari bahwa call ini mungkin Indika, ITMG dan Adro ini menyadari bahwa
oh ini bisnis call ini mungkin bisnis yang kita sulit untuk bedakan antara satu dengan yang lain, karena call ya namanya call juga paling juga cuma hanya ada call kalori rendah atau tinggi atau seperti apa mungkin jenisnya, yang harganya pun mengikuti harga pasaran dunia gitu kan kita sebutkan. Artinya mereka mungkin akan berpikirnya saya harus efisien di operasionalnya, dan Indika termasuk ini salah satu yang efektif dan efisien secara operasional. Oke. Nah, kita lihat lagi dari segi laba bersihnya. Nah, laba bersihnya di sini PTBA cenderung tinggi ya, 24% sampai 18%. Ini tinggi sekali PTBA ya, baik. Adro juga 10-12 stabil ya, 12%. ITMG ini sempat anjlok juga tapi cenderung di 12% gitu kan. PTBA paling tinggi. Harum bisa masih cukup oke, 12% ya, dibanding dari ininya kan, jadi NPM, net profit margin kita sebutnya. Nah, Indika ini anjlok gitu kan. Kenapa nih? Harga call-nya turun tapi dia sempat ternyata kalau di saat call-nya baik ternyata dia bisa 30%. Kalau di saat harga call-nya naik, Indika ini akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan dibandingkan dengan mungkin PTBA. PTBA kan udah stabil di 24, 22 gitu ya. Adro kan di 16-an sekian gitu kan. Nah, Indika ini bisa sampai 30%. Bahkan cenderung sampai pernah di 40% dan 30% ini. Nah, dari MBAP-nya sendiri. Nah, MBAP ini termasuk stabil juga di 20-an sekian persen gitu ya. Oke. Nah, dari CFO. Nah, CFO-nya sendiri gimana sih? Tadi kita lihat kan Indika minus ya di tahun 2019 ini sempat hampir ke nol gitu kan. Tuh ini laba bersihnya tuh hampir nyaris ini kan. Nah, ini apa yang menarik sebenarnya tuh ya, kalau kita lihat ternyata dari PTBA ini cash flow-nya naik tajam gitu kan, duitnya banyak gitu ya kalau kita sebutkan ya. Adro pun cenderung di 12 ini stabil, banyak uang gitu kan untuk CFO-nya. Nah, ITMG drop nih. ITMG ini kita lihat kenapa nih sebabnya kan ya, nanti saya coba jelaskan mungkin penyebabnya. Nah, Harum sendiri kan cenderung agak turun juga, kenapa? Nah, Indika ini masih bertahan ya, biarpun tadi kan NPM-nya hampir di zero, tapi ini bisa CFO-nya bisa sampai 2T ya, 4T dan 2T ini 2T di sininya kan cukup tinggi, padahal kan di 2 bulan ini tadi kan dia krisis kita sebutnya ya. Nah, apa yang menyebabkan ini bisa baik gitu kan? Nah, di MBAP sama ini cukup oke ya, tapi biarpun turun ya. Nah, ini merupakan video part pertama, jadi akan ada video part kedua, jadi tunggu aja video part keduanya. Saya akan coba mengambil kesimpulan dari berdasarkan analisa saya. Ya, saya yakin teman-teman juga punya jagoan ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman siapa jagoannya teman-teman? Ya, komen di bawah ya. Oke, see you the next video. Thank you.